Sebuah pesan singkat tentang ramuan ajaib jadi viral. Pesan itu menjanjikan penyembuhan instan untuk penyakit umum. Orang-orang membagikannya di grup. Siswa meneruskannya tanpa membaca. Dalam hitungan menit, puluhan obrolan menyala dengan harapan dan ketakutan. Ini adalah pola nyata yang sering kita lihat. Hasilnya, kebingungan dan tindakan salah dari masyarakat. Pasien menunda perawatan yang tepat karena klaim palsu, merugikan kesehatan dan kepercayaan layanan kesehatan. Pembaca sasaran, siswa. Pembaca sasaran, masyarakat luas. Mahasiswa dan warga biasa melihat pesan ini setiap hari. Anak muda sering meneruskan tanpa memeriksa. Orang dewasa mungkin lebih percaya teks yang diteruskan. Kedua kelompok dirugikan oleh tips palsu. Hoax menyebar cepat karena jaringan digital yang cepat. Satu kali berbagi bisa menjangkau ratusan orang. Kita harus memperlambat dengan pemeriksaan yang cermat. Hoax pakai kata-kata emosional dan otoritas palsu. Contoh, gambar palsu. Contoh kutipan palsu. Contoh ahli palsu. Kadang meniru istilah medis yang terdengar nyata, membuat hoax meyakinkan pada pandangan pertama. Itulah sebabnya pemeriksaan cepat lebih penting daripada berbagi cepat. Jika kita berhenti sejenak, jika kita memverifikasi, jika kita bertanya pada ahli, kerugian akan berkurang. Berhenti sejenak bisa menyelamatkan nyawa. Esai ini tunjukkan cara berhenti dan bertindak bijak. Bahasa sederhana, langkah jelas, tanpa istilah teknis, hanya panduan sehari-hari. Nada positif dan netral, ajak bertindak bukan menyalahkan. Semua orang bisa pelajari kebiasaan sederhana ini. Kebiasaan kecil bersama lindungi kesehatan masyarakat, mulai dengan literasi kewarganegaraan digital dasar. Keterampilan untuk kita semua, sekarang dan masa depan. Mari kita mulai. Literasi digital kewarganegaraan adalah dasar untuk kehidupan daring. Artinya, tahu cara mencari informasi, memeriksa informasi. Artinya juga memahami hak dan kewajiban daring. Seorang siswa yang memeriksa sumber sedang melatih keterampilan ini. Seorang tetangga yang bertanya pada perawat sebelum berbagi juga menunjukkannya. Literasi digital membantu orang membedakan fakta dari fiksi. Ini mengurangi kepanikan, mengurangi pengobatan sendiri yang salah di masyarakat. Keterampilan ini membangun publik daring lebih aman, publik luring lebih aman. Contoh sederhana membuatnya jelas. Jika sebuah postingan tidak punya sumber, yang melek akan berhenti sejenak. Jika judul terlihat ekstrem, yang melek akan memeriksa tautannya. Jika sebuah klaim menggunakan kata medis yang rumit, yang melek akan bertanya pada ahli. Kebiasaan ini membutuhkan sedikit waktu, tetapi menghentikan kerugian besar. Siswa bisa membentuk kelompok pemeriksa untuk mendiskusikan postingan mencurigakan. Keluarga bisa sepakat untuk berkonsultasi dengan sumber kesehatan terpercaya. Tindakan sehari-hari ini memperkuat keamanan kesehatan masyarakat. Literasi kewarganegaraan juga mencakup perilaku etis. Ini meminta kita untuk menghormati privasi, menghindari gosip. Membagikan foto pribadi orang sakit itu berbahaya. Memposting saran medis yang belum diverifikasi bisa membahayakan nyawa. Etika daring adalah bagian dari tanggung jawab kewarganegaraan. Rasa hormat dan menahan diri yang sederhana adalah alat yang ampuh. Mereka melindungi martabat dan kepercayaan publik pada saat yang sama. Kita mempraktikannya saat kita ragu sebelum menekan kirim. Pancasila memberikan panduan moral untuk perilaku daring. Nilai pertama, ketuhanan yang Maha Esa menyerukan kejujuran. Kejujuran adalah tugas spiritual dan kewarganegaraan daring. Nilai kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, meminta kita peduli pada orang lain. Kita memikirkan keamanan sebelum meneruskan tips kesehatan. Nilai ketiga, persatuan Indonesia meminta kita tidak memecah belah masyarakat dengan kebohongan. Menghindari hoax, menjaga kepercayaan dan ketenangan masyarakat. Nilai keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan membutuhkan diskusi yang adil dan jujur. Gotong royong, saling membantu, adalah kunci dalam perilaku internet. Ketika kita menemukan hoax, kita mengoreksinya dengan ramah. Kita membantu tetangga menemukan sumber kesehatan yang sebenarnya. Kerjasama membangun pertahanan yang lebih kuat terhadap informasi yang salah. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia meminta kita tidak menyebarkan rumor yang merugikan. Kita harus menghindari menyalahkan atau panik yang tidak adil. Berpegang pada Pancasila daring membangun ketahanan sosial. Koreksi yang penuh hormat menjaga keharmonisan sosial. Pancasila juga mendukung akuntabilitas. Bertanggung jawab daring adalah bagian dari menjadi warga negara yang baik. Jika kita salah membagikan sesuatu, kita mengoreksinya secara publik. Mengakui kesalahan menunjukkan kejujuran bagi orang lain.
Tindakan kecil ini mencerminkan nilai-nilai nasional dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga menunjukkan bagaimana budaya dan perilaku digital saling terkait. Menanamkan nilai-nilai ke dalam kebiasaan daring melindungi semua. Beginilah cara cita-cita menjadi tindakan praktis. Siswa dan warga negara bisa mengubah nilai menjadi langkah-langkah. Sebelum berbagi, tanyakan, apakah ini benar? Apakah ini membantu? Apakah ini baik? Jika tidak yakin, konfirmasi dengan sumber kesehatan terpercaya. Jika berbahaya, jangan teruskan dan laporkan jika perlu. Ajarkan pertanyaan-pertanyaan ini di kelompok dan kelas. Pertanyaan pemeriksaan sederhana membuat nilai-nilai menjadi nyata dan berguna. Pancasila bisa membimbing bahkan keputusan cepat di media sosial. Ini membuat ruang digital kita lebih aman dan lebih manusiawi. Oke, jadi mari kita terapkan ini dalam praktik. Bagian 4. Konstitusi, hak, dan langkah-langkah praktis pemeriksaan fakta kesehatan. Konstitusi melindungi hak atas informasi yang benar. UUD mendukung akses ke informasi publik yang akurat. Warga negara juga memiliki kewajiban untuk tidak merugikan orang lain. Kebebasan berekspresi datang dengan tanggung jawab. Informasi yang salah dapat melanggar hak dan keselamatan orang lain. Hukum dan kebijakan dapat menjadi alat untuk mengatasi hoaks berbahaya. Tetapi norma dan kebiasaan sosial lebih penting setiap hari. Mengetahui hak membantu orang menuntut informasi publik yang lebih baik. Privasi dan perlindungan data juga merupakan masalah konstitusional. Jangan bagikan detail kesehatan pribadi tanpa persetujuan. Melindungi data mencegah stigma dan penyalahgunaan. Saat melaporkan hoaks, patuhi aturan privasi. Gunakan saluran resmi untuk melaporkan konten berbahaya. Platform dan pihak berwenang memiliki mekanisme pelaporan. Hak, kewajiban, dan hukum bekerja sama untuk menjaga kepercayaan. Mengetahui dasar-dasar ini membantu warga bertindak bijak. Berikut ada langkah-langkah sederhana dan praktis untuk memeriksa hoaks kesehatan. Pertama, periksa sumbernya. Apakah itu rumah sakit atau akun anonim? Kedua, cari bukti pendukung, seperti penelitian atau pernyataan resmi. Ketiga, cek silang dengan beberapa sumber terpercaya sebelum mempercayai. Keempat, verifikasi tanggal. Verifikasi konteks. Cerita lama bisa muncul kembali sebagai hal baru. Kelima, gunakan situs web pemeriksa fakta dan alat platform untuk verifikasi. Keenam, konsultasikan dengan profesional kesehatan untuk saran klinis. Langkah-langkah ini cepat dan melindungi nyawa. Ketika Anda menemukan hoaks, bertindaklah secara bertanggung jawab. Koreksi dengan bahasa yang tenang, dan berikan tautan yang dapat diandalkan. Laporkan postingan tersebut ke platform jika membahayakan kesehatan masyarakat. Dorong teman-teman untuk berhenti sejenak dan memeriksa sebelum berbagi. Dukung pendidikan masyarakat tentang pemeriksaan fakta. Tindakan kecil dari banyak orang mengurangi kerugian secara signifikan. Siswa dan warga negara bersama-sama dapat membentuk filter yang kuat. Tindakan yang konsisten melindungi informasi dan orang. Ini Anda tahu, beberapa pengingat, periksa sumber, periksa bukti, tanya dokter. Checklist. Checklist, check source, check evidence, ask a doctor. Bagian 5, kesimpulan, bertindak, bersatu, dan lindungi komunitas kita. Hoaks tentang kesehatan menyebar cepat dan sangat merugikan, tapi setiap orang bisa memperlambat dan menghentikannya. Literasi kewarganegaraan digital memberi kita alatnya. Pancasila menawarkan kompas moral untuk menggunakannya dengan baik. Konstitusi dan hak-hak kita menggarisbawahi kewajiban untuk bertindak. Kita harus melindungi informasi yang akurat dan data pribadi. Langkah-langkah praktis membuat pemeriksaan mungkin bagi semua orang. Mereka cepat, sederhana, dan efektif dalam kehidupan sehari-hari. Siswa, terutama mahasiswa keperawatan, Anda bisa menjadi suara yang terpercaya di keluarga dan lingkungan. Buat poster pendek, video, atau obrolan dengan fakta. Pimpin dengan memberi contoh dan ajari orang lain untuk memeriksa terlebih dahulu. Terakhir, periksa, konfirmasi, dan laporkan jika diperlukan. Tolak hoaks dengan ramah dan lindungi kesehatan masyarakat. Tetap bersatu, saling menghormati, dan penuh harapan dalam bertindak. Bersama-sama kita menjaga informasi tetap bersih dan kehidupan tetap aman. Oke, jadi ingat, periksa, konfirmasi, laporkan.